Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Putri dengan NIM terakhir 015 dari kelas 2C. Di sini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara penggunaan atau pembuatan peta, membuat 3D dan 2D serta stick plot menggunakan Surfer 11. Untuk pertama-tama kita masuk kepada aplikasi Surfer terlebih dahulu. Nah, di awal kita menggunakan plot baru, lalu kita masukkan ke file, ke import untuk memasukkan foto petanya. Nih. Nah, sini sudah masuk ke fotonya. Yang kedua, kita buatkan bingkai. Di sini kita masuk ke worksheet. Ini kita tulis 5 dan di sini 1. Kita masuk pada datanya. Ada pada di peta 11 ini. Peta 11, peta 3. Nah, di data posisi. Ini kita salin, terus kita tempel ke worksheetnya. Setelah kita salin, kita pindahkan kepada sini. Ini kita besarkan untuk melihat angka terakhirnya. Nah, yang kedua, kita harus membedakan antara antara min dan plusnya. Untuk min kita ubah ke B dan untuk plus kita ubah ke A. Ini kita ubah ke sini. Setelahnya oke, selesai. Yang kedua, kita susun menjadi kecil besar besar kecil kecil. Otomatis di sini kita Ctrl V, Ctrl C, kita salin, kita paste, terus yang atas kalau yang ini besar besar, kecil besar. Oke, selesai. Dari sini kita tinggal save as. Oke, setelah tersave, kita masuk ke plot kembali. Kita masukkan ke map, new dan base map. Kita masukkan bingkai. Nah, bingkai sudah masuk. Dari sini kita tinggal digitize. Kita zoom dulu. Nah, bahwasannya di sini tuh terdapat ada dua.
ada kedalaman dan daratan. Nah, di kedalaman ini kita tinggal titikin angka-angka yang telah tersedia, misal dari 55 ke 16 ke 32, tapi diurutkan dari yang paling terkecil hingga paling terbesar. Misal dari 3 ke dari 1 ke 3 terus ke 7. Dari situ. Dari sini nih, 3 7. Nah, sedangkan daratan kita titikin dari arah yang ini nih, garis pinggir yang berarti memang ada letak daratan, ya pesisir-pesisirnya lah. Tuh, kita mulai ya. Kita mulai dari kedalaman 2 aja deh. Kita pencet gambarnya, jangan lupa. Terus kita ke map, ke digitize. Ini pasti akan memakan waktu banyak, maka dari itu saya akan menyingkatkan atau memotong video setengahnya sampai benar-benar selesai untuk digitize maupun kedalaman serta daratan. Ini awal kita akan jelaskan kembali dahulu. Nah, ini untuk 1. Nah, 1 ini kita masukkan di sini koma, spasi, min 1. Begitupun seterusnya. Setiap angka yang telah kita pilih di koma min angka yang telah kita pilih, seperti itu. Lalu ketiga, kita kesini koma min 3. Lanjut ke 7. Koma min 7. Begitu pun seterusnya. Oke teman-teman, ini sudah nyampe di 25 titik. Yang paling akhir ada di 147. Ada pada ini 147. Nah, dari sini kita tinggal save as. Tinggal kita save. Oke, setelah kita save, kita bisa close. Terus kita lanjutkan ke yang daratannya. Daratannya hampir sama, hanya saja dibedakan pada ini. Kurang zoom. Ini harus sebisa mungkin mepet rapet guys teman-teman, biar hasilnya tidak compang-camping sebisa mungkin ya. Nah, jika ini memang sudah semuanya, nanti kita akan ini kan koma spasi 0, 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 koma spasi 0. Begitu seterusnya sampai titik terakhir, alias titik paling ujung di bawah sana. Ya. Nah, teman-teman, ini sudah sampai di titik paling akhir, titik di sini, dan dapat 450 titik dari awal sampai akhir. Terus
ada tiga titik tambahan di 48, 49, dan 50 itu di titik ini titik sini dan titik di sini paling ujung sini, di 3 titik situ itu titik paling akhir di 448, 449, dan 450. Dari sini kita tinggal save as, kita save as. Nah, setelah di save as, kita bisa buat plot baru. Kita create terlebih dahulu dan tadi yang kita sudah save, kedalaman. Kita save as. Setelah di save kita close. Nah, kalau ada rata memang tidak bisa di-grid, jadi tergantung gimana kalian daratannya. Tapi daratan di sini tidak akan bikin 3D karena memang daratan itu dulu daratannya gitu ya horizontal, dia bakal sejajar, otomatis tidak bisa dibikin 3D. Nah, di sini kita bikin kontur atau kita bikin 2D-nya terlebih dahulu. Kita langsung ke base map. Pencet yang digitize kedalaman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita pergi ke map lagi, kita pencet yang kontur. Kita ambil yang kedalaman tadi, itulah kita grid. Nah, hasil seperti ini. Ini tinggal kita edit. Mana ya? Ini kita ubah ke bathymetry. Kita centang yang fill contour, color scale, sama yang show level. Nah, sudah terlihat kan 2D-nya untuk dalaman. Lanjut, kita buat mata arah anginnya. Kita buat di sini. Kita ke default symbol, kita ubah ke GSI not row. Sini kita tinggal ubah sesuai yang kita mau. Misalnya yang ini. Ini tinggal diatur teman-teman. Kegedean. Lalu kita berikan judul. Ini adalah 2D kedalaman laut. Tinggal diperbesar.
Oke, sudah jadi untuk 2D kedalaman lautnya. Kita lanjut ke 3D atau 3D. Kita masuk ke plot baru. Di plot baru ini kita masuk pada map, ke new, ke kontur. Kita masukin digitize kedalaman. Lalu kita masukin yang 3D surface yang digitize kedalaman. Oke, ini kita set RLA, lalu kita overlay kan biar menyatu. Oke, sudah, kita tinggal edit di level, nanti ke bathymetry. Terus kita ke fill contour, ke color scale, lalu ke show label. Selesai, kita pergi ke yang 3D surface nya, kita ke general, kita berikan show base. Nah, di sini bisa kita atur-atur mau ke arah mana-mananya, ke sini. Tuh, hasilnya. Seperti ini teman-teman. Untuk 3D-nya. 3D kedalaman. Seperti tadi, tinggal kita masukkan mata arah angin serta judul. Ini GSC not wrong. Oke. Tiga kedalaman laut selesai. Untuk 3D kedalaman laut selesai dan 3D dan 2D kedalaman laut sudah selesai. Ini tinggal kalau kita save as keduanya, kita save ke dan kita salin pergi ke modul atau laprak yang kalian butuhkan. Kalian masukin, kalian atur-atur deh. Lanjut untuk gabungan, kita masuk ke worksheet terlebih dahulu. Ke file, import, masukin yang daratan sama kedalaman. Ini untuk kedalaman. Nah, ini dia sudah benar. Oke. Ini sudah masuk, tinggal kita save as. Kita save. Kita pergi ke sini, plot baru. Kita grid tadi yang sudah kita save.
Kita save as. Terus kita masukkan seperti tadi yang kita buat. Kita buat gabungannya dulu. Kita pergi ke kontur. Gabungan. Ini kita tinggal setara. Harusnya sudah otomatis ke overlay, tapi kita overlay kan. Ini kita edit ke level. Kalau ini kalian bebas buat save-nya apa, tapi kayak saya akan memberikan Nancy. Kita centang fill contour dan color scale, lalu ke show label. Ini udah selesai yang untuk gabungannya. Jangan lupa buat mata arah angin dan judul. Jangan lupa ini GSI not raw. Oke, kita lanjut ke bikin 3D-nya. Sama seperti yang tadi kedalaman, kita tinggal masuk ke map, ke new, ke kontur, kita masukkan gabungan, kita ke map lagi, ke new, ke 3D surface, masukin gabungan, terus kita tinggal Ctrl A, kita ke map, kita overlay. Ini tinggal diedit ke level. Sama kayak yang 2D tadi, saya ubah ke Landsy. Lalu ke yang 3D surface-nya kita ke general, lalu ke show base. Oke, selesai. Ini tinggal diatur aja teman-teman. Oke, untuk pembuatan 3D dan 2D nya sudah selesai. Mari kita lanjut ke pembuatan stick top. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan dan saya tukarkan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman paham dengan apa yang saya arahkan di laptop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.